Selamat malam Pak Hendrawan. Selamat malam Ilona. Iya, sehat selalu. Pak, pertama saya mengkonfirmasi dulu deh pernyataan dari Mbak Kade. Benar begitu jumlah total take home pay? Jadi ada perbedaan konsep antara gaji dan tunjangan Ya. dengan dana kegiatan. Nah, Mbak Kade ini dalam jawabannya itu sepertinya menyamakan. Jadi semua semua transfer ke rekening yang masuk itu dianggap pendapatan. Padahal beda antara gaji dan tunjangan yang besarnya sekitar 65 juta dan dana-dana kegiatan yang diberikan apabila anggota dewan pergi ke daerah pemilihan. Ada dana reses, ada dana kunjungan gapil, ada dana sosialisasi, baik undang-undang dasar maupun sosialisasi yang lain, ada dana pinjauan atau meninjau banjir atau bencana alam, ada macam-macam. Jadi artinya beda, dana kegiatan itu baru cair setelah ada usulan proposal dari anggota dan disetujui oleh Sekretariat Jenderal. Berarti murninya, bersihnya untuk gaji dan tunjangan anggota DPR berapa Pak? Gaji dan tunjangan 65 juta kurang lebih. 65 juta. Nah, tadi disebutkan ada perbedaan cara kerja untuk dana reses dan lain segala macamnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat memahami yang dimaksud dengan tadi Mbak Kade bilang ada yang 5 kali dalam setahun, ada yang 8 kali dalam setahun. Reses itu 5 kali 1 tahun dan setiap reses itu harus ada aktivitas di 20 titik. Sehingga 400 juta per kali reses. Kemudian kunjungan daerah pemilihan itu diasumsikan 7 titik kegiatan. Sehingga diberi 140 juta. Itu yang diberikan oleh, diinformasikan oleh KD. Tapi selain itu ada dana sosialisasi 4 pilar. Ada dana dengar pendapat masyarakat. Ada dana serap aspirasi masyarakat. Jadi artinya dana-dana itu hanya diberikan kalau kegiatannya jelas, matrik jadwalnya jelas, pesertanya jelas, lokasinya jelas. Kalau orang yang sibuk, anggota yang ingin misalnya lebih banyak bersama dengan keluarga, tidak mau kalau weekend turun ke lapangan dan seterusnya, tentu kegiatan-kegiatan seperti ini tidak bisa dicairkan dananya. Tapi alokasinya ada gitu? Alokasinya ada dan besarannya juga tergantung daerah ya. Kalau satuan jarak dengan Jakarta lebih jauh, tentu besarnya lebih besar ya. Besarannya lebih besar. Contoh untuk Papua, tentu biaya transportasi pulang pergi jauh lebih besar dibanding saya misalnya dari Jawa Tengah 10, Pemalang, Pekalongan, Batang. Jadi beda. Oke, berarti dana-dana tersebut belum tentu turun seperti yang Mbak Kade bilang, ada yang sampai 5 kali misalnya untuk reses gitu ya? Oh, kalau reses rata-rata turun semua karena reses itu kegiatan kolektif. Jadi jadwal reses itu sudah ditentukan oleh DPR. Tapi jadwal kundapil, kunjungan daerah pemilihan, 4 pilar dan seterusnya itu beda-beda. Kalau reses itu tenggat waktunya ditentukan bersama secara kolektif. Kalau kunjungan daerah beda lain ceritanya? Beda-beda. Setiap orang mempunyai ritme, pola yang berbeda. Nah karena kan gini Pak Hendrawan, kalau kita ngomongin uang kan emang agak sensitif ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Nah, tadi Anda mengatakan soal dana aspirasi misalnya, ataupun dana reses. Nah, ini bagaimana masyarakat mengukur efektivitas dana yang digunakan oleh anggota DPR tersebut? Namanya bukan dana aspirasi, Mbak. Dana reses. Jadi kata aspirasi itu yang keliru. Itu sebabnya KD diundang untuk mengklarifikasi. Dulu DPR pernah mengusulkan dana aspirasi. Namanya UP2DP, Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Tetapi kan tidak disetujui atau belum disetujui. Jadi bukan dana aspirasi namanya. Ini yang keliru. Karena untuk DPRD provinsi ada istilah lain yang mirip dengan aspirasi. Ini yang sering menimbulkan atau salah paham ya. Berarti tadi yang dimaksud Mbak Kade itu apa? Dana reses, dana kunjungan daerah pemilihan, dana sosialisasi 4 pilar, dana dengar pendapat masyarakat. Jadi bukan dana aspirasi. Nah tadi juga katanya Mbak Krisdayanti itu dipanggil sama Ketua Fraksi PDIP ya. Bentuknya apa saja, klarifikasi apa, hasilnya apa dari pertemuan itu? Enggak, jadi hanya sekedar klarifikasi terminologi yang digunakan. Karena gaji dan tunjangan itu kan tidak sama dengan dana-dana kegiatan. Jadi di fraksi kami itu terbuka ya. Jadi pimpinan fraksi akomodatif dan menjelaskan ini loh konsep yang betul seperti ini. Jadi jangan sampai disampaikan secara salah kepada masyarakat sehingga muncul pandangan-pandangan yang berbeda. Karena dana aspirasi itu pikirnya
kita mempunyai sekian puluh miliar, kemudian dibagi ke proyek-proyek, bukan itu. Pak, tadi kan dengar sendiri ya kata Formavi mempertanyakan kinerja DPR karena mungkin mendengar pernyataan dari Mbak Kade yang kok gede sekali ya dana yang diberikan kepada DPR, yang mempertanyakan kinerja DPR soal RUU prioritas yang masih 4 yang jadi. Nah, ini bagaimana Anda menjawabnya? Jadi ada perbedaan persepsi ya. Kalau Presiden sendiri kan pernah menyampaikan pesan kepada DPR atau keharapan lah agar DPR jangan terlalu banyak melahirkan undang-undang. Karena yang sekarang aja sudah ribet, ada obesitas regulasi, kegemukan ini, terlalu banyak peraturan. Oke. Itu sebabnya DPR lebih fokus untuk menghasilkan undang-undang yang memang secara kualitatif, kualitasnya bagus. Itu sebabnya kenapa dilahirkan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 2020 yang dalam isinya itu memangkas kurang lebih 72 undang-undang yang lain ya, ketentuan yang saling tumpang tindih dan seterusnya. Jadi memang fokusnya pada undang-undang yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih Pak Hendrawan. Yang jelas dari masyarakat kalau kita baca di media sosial kan semua berharap kenapa ini jadi perhatian karena ingin sekali DPR bekerja memang untuk rakyat, jadi kita maju bersama-sama. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat selalu Pak Hendrawan.